Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada di awal kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana sebelumnya kita telah membacakan awal risalah yang dinukil oleh Abdus Ibn Malik Al-Attar, salah satu murid terdekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan di awal Ushul Sunnah, beliau mengatakan Ushul Sunnati indana, prinsip sunnah, dasar atau pokok-pokok sunnah, dan yang dimaksudkan adalah pokok-pokok i'tiqad ahlus sunnah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang telah ada atau telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal prinsip yang pertama, dan ini adalah sebenarnya merupakan prinsip yang paling mendasar di dalam i'tiqad ahlus sunnah. Prinsip yang pertama ini sebenarnya inti dari seluruh prinsip yang disebutkan setelahnya. Prinsip yang pertama dan kedua nanti akan kita bahas selanjutnya. Beberapa prinsip awal ini ini adalah merupakan prinsip pokok, yang mana prinsip yang setelahnya dibangun di atas prinsip yang pertama ini, yaitu berpegang teguh. Imam Ahmad tidak mengatakan beramal. Nah, ini beramal dengan apa yang telah diamalkan para sahabat, karena mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat itu lebih berat. Maka diungkapkan dengan at-tamassuk, berpegang teguh. Maksudnya keyakinan seseorang untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat, meskipun tidak akan mampu menyamai mereka, tetapi berusaha untuk mencontoh, berpegang teguh dengan prinsip yang telah dijalankan oleh para sahabat, meneladani mereka. Makanya poin nomor 2, yang ini sebenarnya penomoran ini adalah dari Syekh Walid. Penomoran ini dari Syekh Walid atau dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang sebelumnya memang menjadi dasar naskah Ushul Sunnah ini, diambil dari naskah yang sebelumnya diteliti dan diperhatikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, disebutkan yang kedua, waliqtida'u bihim,
berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat dan meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai teladan, contoh, sehingga prinsip yang mendasar ini kemudian dibangun di atas prinsip yang mendasar ini seluruh prinsip-prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah yang berikutnya. Karena apa yang disebutkan setelahnya adalah rincian dari apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Masya Allah. Jadi prinsip yang disebutkan nomor-nomor setelahnya, nomor 3, 4 dan seterusnya, ini sebenarnya didasarkan kepada prinsip yang pertama dan keduanya. Karena yang setelahnya adalah rincian dari prinsip yang pertama dan kedua. Yang kedua ini meneladani. Yang pertama berpegang teguh, kemudian kalimat kedua ini dan meneladani mereka. Dan ini prinsip yang paling mendasar. Prinsip yang paling mendasar dalam kitab ini. Sehingga disebutkan dalil dari prinsip ini, dalil dari prinsip yang pertama atau poin pertama dan kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul." Barang siapa yang yushaqiqir rasul, menyimpang, ini menyelisihi, berseberangan. Ini makna yushaqiq. Yushaqiq sudah memecahkan diri, memisahkan diri. Ini meninggalkan apa yang telah dijalankan oleh Rasul. Ini makna wa may yushaqiqir rasul, siapapun yang menyelisihi Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi, dan justru mengikuti ghaira sabilil mu'minin, bukan jalan kaum mukminin. Tidak mengikuti Rasul, atau justru memisahkan diri dari Rasul. Ini yushaqiq, memisahkan atau memecah dirinya dari apa yang sudah dijalankan Rasul, dan justru mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksudkan? Pada saat ayat ini turun, maka yang disebut orang mukmin ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Ini, dan yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Ketika ayat ini turun, maka jelas yang dimaksudkan mukminin di sini adalah mereka yang beriman pada saat ayat ini turun, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Yang lain mereka munafik atau kafir, musyrik. Subhanallah. Nah, kalau tidak mengikuti jalannya sahabat, yang mereka orang-orang mukmin, maka jelas mereka berarti mengikuti jalannya bukan sahabat. Ini mengikuti bukan jalannya sahabat. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia menjalankan apa yang dia jalankan, yang dia inginkan. Memang oleh Allah, siapapun dia yang menyimpang dari ajaran Rasulullah ini dan mengikuti bukan jalannya sahabat, orang yang mukmin ketika itu, maka oleh Allah dibiarkan, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka
ma tawalla, apa yang mereka ingin lakukan. Mereka dibiarkan oleh Allah, bahkan mungkin mempunyai kekuatan, mempunyai pengikut yang banyak. Oleh Allah dibiarkan dalam artian bukan berarti dilupakan atau amal mereka tidak dihisab, tidak. Allah Maha tahu, Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Semuanya diketahui oleh Allah. Tetapi apa? Dibiarkan di dunia ini. Di dunia ini dibiarkan mereka menjalankan kesesatan mereka. Ketika mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah dan tidak mengikuti jalannya sahabat, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Tetapi apa? Ini meskipun di dunia bisa jadi sampai mati dia tetap berada dalam kesesatannya, maka nanti di akhirat nuslihi jahannam, kami akan jerumuskan dia ke dalam neraka jahanam, wasaat masira, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Ini ayat yang sebenarnya maknanya sangat gamblang, sangat jelas, bahwa ukuran keselamatan ini itu adalah dengan mengikuti Rasulullah, tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah, dan mengikuti ajaran atau apa yang telah dijalankan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang mukmin yang ada di zaman Rasulullah, mereka para sahabat. Sehingga kalau tidak mengikuti sahabat berarti mengikuti jalannya selain sahabat. Siapa mereka? Kaum munafikun, kaum musyrikun, kaum musyrikin, dan kaum kufar yang ada pada masa itu dan yang setelahnya. Berarti yang mengikuti jalannya para sahabat ya mereka yang mengikuti jalannya kaum mukminin. Nah, di sini ayat ini jelas menunjukkan bagaimana para sahabat oleh Allah dipuji, mereka ini dipuji dalam firman ini. Ini salah satu di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dan keselamatan mazhab dan manhaj para sahabat. Mazhab dan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Patokan kebenaran dan keselamatan dalam beragama, dalam berkehidupan di dunia ini, patokannya sahabat. Ini dasarnya Imam Ahmad mengatakan prinsip sunnah. Prinsip sunnah yang paling penting adalah apa? Berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani para sahabat dan meneladani mereka dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan kehidupan beragama sampai hari kiamat. Satu-satunya manhaj yang selamat dan menyelamatkan manhaj dan madhabnya para sahabat dalam akidah, dalam muamalah, dalam fikih, dan dalam berbagai peri kehidupan. Nih, tinggal mempraktekkan, meneladani sahabat, selesai sebenarnya. Beragama itu prinsipnya ini sebenarnya. Sudah. Jadikan ini prinsip. Ketika terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, kembalikan saja kepada apa yang dijalankan oleh para sahabat, apa yang difahami dan diajarkan sahabat kepada tabi'in. Maka ini prinsip yang paling penting. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas apa saja yang telah difahami, diajarkan oleh para sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal meringkaskan dalam kitab ini intisari dari apa yang difahami sahabat, intisari dari apa yang telah dijalankan sahabat dalam beragama. Ini yang disebutkan dalam kitab ini. Ini yang luar biasa. Nih, maka beliau Syekh Walid menyebutkan lagi dalil yang berikutnya dari sunnah. Adapun dari Al-Quran sebenarnya tidak hanya ayat ini,
Nah, ini. Tetapi dari sunnah Rasulullah SAW, di antaranya firman atau sabda Rasulullah SAW, wali qawlihi alaihi salam, dan juga sabda Rasulullah ini dalilnya alaihi salam, alaihi salatu wassalam, innahu, sesungguhnya, man ya'ish minkum, kata Rasulullah, sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian, maksudnya sepeninggalku. Dalam sebagian lafadz hadis ini, man ya'ish minkum ba'di, setelahku, artinya setelah Rasulullah wafat. Nah ini, barang siapa yang hidup setelah aku wafat di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Perselisihan yang banyak. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan prinsip ini diambil dari hadis ini, yaitu apa? Alaikum bisunnati. Maka dari hadis ini Imam Ahmad menyebutkan tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidun yang telah dijalankan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Ini jadi apa yang dijalankan di masa khulafa ar-rasyidun, para sahabat, mereka ini, yang mana mereka hidup di masa khulafaur rasyidun, para sahabat Rasulullah SAW, sampai disebut dengan sunnah khulafaur rasyidun, karena para sahabat di masa khulafaur rasyidun, kalau terjadi kesepakatan di antara para sahabat, apa yang dijalankan oleh para khulafaur rasyidun dan disepakati, tidak diingkari oleh para sahabat, berarti ini adalah sunnahnya khulafa rasyidun. Disebut sunnah khulafa rasyidun karena ketika khulafa rasyidun mereka berkuasa, dan itu selama 30-an tahun. Ini secara keseluruhan 4 khulafa rasyidun itu sampai diserahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sejak wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ini wafatnya Rasulullah SAW. Sampai diserahkan kekuasaan dari Hasan bin Ali, yang beliau memegang pemerintahan setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang bersifat sementara, hanya setengah tahun. Kenapa sementara? Disebutkan sementara, transisi dari Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini, karena Ali bin Abi Thalib dibunuh atau ditikam oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan itu menganggapnya sebagai ibadah. Masya, subhanallah, menganggap sebagai apa? Ibadah. Ini kita sudah membahasnya dalam kitab sebelumnya, bahwa Ibnu Muljam membunuh Ali ini, dia melakukan itu sebagai apa? Ibadah. Namanya ibadah, masuk menyesal. Ya, sampai akhir hayatnya dia tidak menyesali perbuatannya. Bahkan itu sebagai salah satu apa? Ibadah yang dia anggap puncak ibadahnya di akhir hayatnya. Coba bayangkan, kesesatan sampai seperti itu. Kesesatan kaum Khawarij ini sampai sejauh itu pemahaman, keyakinan mereka. Ini subhanallah. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib kemudian meninggal, dan Hasan bin Ali langsung ditunjuk untuk pengganti Ali bin Abi Thalib, akan tapi Hasan bin Ali selama masa pemerintahan beliau
tidak merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan pemerintahan. Sampai akhirnya beliau kemudian pada saat bersama pasukan seolah-olah mau menyerang Muawiyah, karena Hasan bin Ali ini membawa pasukan yang banyak menuju negeri Syam. Sampai di negeri Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu karena sudah merasakan penyesalan terjadinya peristiwa perang Siffin, yang mana kedua belah pihak, Ali maupun Muawiyah, semuanya menyesal peristiwa itu terjadi. Peperangan itu tidak atau bukan sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Nih, tapi karena ada apa? Provokasi. Jadi ada pihak ketiga yang memang ingin mengadu domba antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nih, sehingga ketika selesai terjadinya perang Siffin, keduanya menyesal. Bahkan Ali bin Abi Thalib menangis, karena betul-betul menyesali kejadian tersebut. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Hasan ketika menyerahkan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ini beda tanggal saja. Ini beda tanggal dengan wafatnya Rasulullah. Jadi persis 30 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ini bahwa khulafa, ini saat peninggalku setelahku 30 tahun, setelah itu mulkun warahmah, ini kerajaan yang di dalamnya ada apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan para sahabat atau para ulama ketika itu mereka memahami hadis Rasulullah 30 tahun kemudian setelahnya kerajaan, yang mana kerajaan yang disebut itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Awal ketika berkuasa Muawiyah tidak atau belum terlihat sebagai bentuk kerajaan, tetapi masih sebagai bentuk kekhilafahan sebenarnya, karena Hasan menyerahkan kepada Muawiyah bukan sebagai familinya atau keluarga dekatnya. Tetapi ketika Muawiyah di akhir hayatnya menetapkan penggantinya adalah Yazid, putranya sendiri, maka di situ para sahabat, para ulama, mereka baru kemudian mereka mengatakan ini adalah bukti kebenaran sabda Rasulullah. Kalau sudah diangkat keluarga, berarti sistemnya menjadi apa? Kerajaan, monarki. Karena diangkat anaknya sendiri secara langsung. Padahal sebelumnya Abu Bakar menunjuk Umar bukan dari keluarganya. Umar menunjuk 6 orang, bahkan mengeluarkan keluarganya. Ibnu Umar hanya dijadikan sebagai saksi, tidak boleh diangkat. Umar bin Khattab tidak menunjuk Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sebagai saksi pengangkatan siapa di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar ini, mereka yang berhak menjadi penggantinya. Adapun Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, hanya menjadi saksi saja. Nah, ini bagaimana 6 orang ini merembukkan, menetapkan siapa yang berkuasa atau yang menggantikan Umar. Ibnu Umar sama sekali tidak boleh. Umar bin Khattab sudah menetapkan tidak boleh Ibnu Umar untuk diangkat, hanya saksi saja. Nah, ini Sa'id bin Zaid, karena masih ada kedekatan hubungan famili dengan Umar, nggak dimasukkan di dalam 6 orang ini. Karena sebenarnya 10 orang yang masuk surga, Sa'id ini termasuk masih hidup. Adapun Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nah itu sudah meninggal. Nah, ini.
sudah meninggal. Yang tersisa setelah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah 7 orang. Karena Said ini masih ada kedekatan, maka tidak dimasukkan. Subhanallah. Ini khawatir ada apa namanya? KKN. Subhanallah. Keluarga ini dikeluarkan. Bahkan mewanti-wanti jangan sampai Ibnu Umar yang jadi. Luar biasa. Nah, ketika Muawiyah, dan ini pertimbangan Muawiyah. Nah, ini para ulama menyebutkan bahwa Muawiyah ketika mengangkat Yazid, ini pertimbangan yang matang. Pertimbangan Muawiyah yang sudah berpengalaman. Nah, ini berpengalaman. Nah, ini selama 40 tahun. Bayangkan. 40 tahun sejak Umar bin Khattab menetapkan, sejak dikuasai negeri Syam di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, negeri Syam adalah paling stabil. Negeri paling apa? Stabil sejak di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wilayah, seluruh wilayah kekhilafahan Islam, kekuasaan Islam di masa Muawiyah, sejak dikuasai negeri Syam sampai menjelang wafatnya Muawiyah, negeri Syam paling stabil. Paling stabil. Nah, ini pertimbangan Muawiyah mengangkat siapa? Putranya Yazid. Nah, pertimbangan ini ijtihad dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa tidak memilih sistem khilafah? Karena Muawiyah mempertimbangkan kejadian-kejadian sebelumnya di masa kepemimpinan Utsman, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Hasan, yang penuh dengan berbagai kekacauan yang terjadi, khususnya di masa Utsman sampai Ali, bahkan Hasan bin Ali. Ketika dipegang, diserahkan kepada Muawiyah, langsung fitnah yang selama ini terjadi, perang Jamal, perang Siffin, dan seterusnya, terbunuhnya Hasan bin Ali. Subhanallah. Nah, ini ternyata apa? Di situ Muawiyah bin Abi Sufyan mempertimbangkan untuk keamanan, mempertahankan keamanan dan stabilitas kekuasaan yang sudah mapan. Ini maka Muawiyah memutuskan yang memegang penggantinya adalah siapa? Yazid. Ini ijtihad. Ini meskipun yang paling afdal adalah apa? Kekhilafahan, tetapi pertimbangan Muawiyah ini disebutkan oleh para ulama yang menjadikan kenapa memilih sistem atau menjadikan penggantinya adalah Yazid. Nih, meskipun keputusan Muawiyah ini oleh sebagian sahabat mereka tidak setuju. Wah, ini menjadikan sistem menjadi apa? Kerajaan. Tapi Rasulullah sudah menyebutkan mulkun wa rahmah, kerajaan dan apa? Rahmat. Nih. Nah, disitulah Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian mempertimbangkan, salah satunya karena Rasulullah menyebutkan kerajaan dan apa? Rahmat ini. Baik. Nah, Rasulullah SAW, kita lanjutkan hadis ini, bahwa Rasulullah berpesan untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapat petunjuk sepeninggalku. Ini tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajid. Di sini lafaz tamassaku biha disebutkan dalam lafaz yang lainnya. Berpegang teguhlah dengannya, dan ini yang menjadikan Imam Ahmad menyebutkan prinsip usul sunnah adalah apa? At-tamassuk. Ini karena Rasulullah mengatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Dengan apa? Sunnah khulafaur rasyidun, sunnah sahabat. Ini sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW.
Ini sunnah khulafaur rasyidun. Berpegang teguhlah dengannya. Bahkan gigitlah dengan gigi apa? Geraham. Untuk menunjukkan pentingnya jangan sampai dilepas. Karena kalau menggigit dengan gigi seri, yang copot giginya. Coba digigit tali yang tali kemudian ditarik. Kalau itu yang ditarik atau yang digigit dengan gigi apa? Gigi seri, yang copot giginya. Tapi kalau digigit dengan gigi geraham, ini kalau seandainya ditarik, maka apa? Sak kepalanya orang itu ya sangat kuat, akarnya gigi geraham sangat kuat. Dan ungkapan Rasulullah ini untuk menunjukkan betul-betul berpegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Ini gigitlah dengan gigi geraham. Ini hadis Irbad bin Sariyah. Nanti akan kita lanjutkan. Hadis ini masih ada kelanjutannya dan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad setelahnya. Dari sini kita bisa mengetahui Imam Ahmad mengambil dari hadis ini dan dari ayat ini. Ayat surat An-Nisa ayat 119. Ini hadis Irbad bin Sariyah al-Masyhur yang sudah masyhur dalam sunan Sahih Abu Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini sahih. Wa qawlu fi wasfil firqatin najiyah. Demikian juga sabda Rasulullah. Ini dasar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini juga dalam hadis tentang sifat firqatin najiyah, golongan yang selamat. Ini golongan yang selamat disebutkan Rasulullah. Siapa? Ya ma ana alaihil yauma wa ashabi. Golongan yang selamat di akhir zaman adalah yang hiya ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Itu yang telah dijalankan Rasulullah bersama para sahabat. Pemahaman itulah dan prinsip dalam beragama, dalam menjalankan agama ini, maka seperti yang diajarkan Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat, dijalankan oleh para sahabat. Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Ini hadis yang hasan atau sahih li ghairihi. Wa qala Al-Iraqi mengatakan rahimahullah taala tentang riwayatnya ini di dalam Takhrij al-Ihya, asaniduha jiyad, sanadnya bagus, yaitu ma'ana alhil yawma washabi. Kemudian dikuatkan qawaha Syekhuna al-Albani, dikuatkan oleh Syekh kami, gurunya Syekh Walid hafizahullah taala, yaitu Syekh al-Albani rahimahullah. Di sini disebutkan masih hidup Syekh Albani hafizahullah. Dikuatkan oleh Syekh kami al-Albani hafizahullah taala wa rahimahu. Wandur risalah, demikian juga silahkan dilihat Raful Irtiyab an hadithi ma'ana alil yawma wal ashab. Dalam kitab Raful Irtiyab, ini kitab kecil, kitab tipis khusus tentang hadis ma'ana alihil yawma wa ashabi, li akhinal Mifdal, saudara yang ditulis oleh saudara kami Al-Mifdal Salim Al-Hilali. Ini kitab tipis khusus takhrij hadis ma'ana alhil yawma washabi. Artinya menunjukkan beberapa jalan yang menguatkan hadis ini. Dengan beberapa jalannya sehingga hadis ini terangkat menjadi hasan atau sahih li ghairihi. Kemudian disebutkan dasar perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini juga diambil dari perkataan sebagian sahabat. Di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, sungguh luar biasa ini perkataannya Ibnu Mas'ud, dan ini juga hadisnya hasan, sanadnya hasan, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud?
di sini kita memperhatikan manhaj sahabat. Ini Ibnu Mas'ud contohnya, salah satunya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Dan Ibnu Mas'ud ulamanya sahabat, salah satu ulama sahabat. Kata beliau, man kana minkum, barang siapa di antara kalian yang muta'assiyan, yang ingin mengambil teladan. Karena Imam Ahmad mengatakan apa? Prinsip sunnah berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan sahabat dan meneladani apa? Mereka. Meneladani sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang di antara kalian yang ingin meneladani, menjadikan sebagai teladan, mencari teladan, falyata'assa bi ashabi Muhammad, maka hendaknya mengambil teladan para sahabat Muhammad. Masya Allah. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Yang cari teladan itu dari sahabatnya Muhammad SAW. Kenapa? Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu, para sahabat Rasulullah, kanu abar hadhil ummati quluban. Mereka adalah abarra, mereka yang terbaik, paling bagus. Nah, ini hatinya umat ini, hatinya umat ini yang paling bagus adalah hatinya para sahabat. Masya Allah, langsung disebut oleh Ibnu Mas'ud hatinya. Kok tahu Ibnu Mas'ud? Ini bukan ijtihad Ibnu Mas'ud, ini berasal dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. Ini informasi langit bahwa mereka ini yang terbaik. Ini informasi langit. Rasulullah sudah menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran pujian kepada para sahabat. Ini pujian kepada sahabat dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memuji para sahabat Rasulullah SAW. Ini mereka orang yang terbaik hatinya, manusia terbaik hatinya adalah sahabat Rasulullah. Abar hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman. Mereka itu paling dalam ilmunya, paling berilmu di antara seluruh manusia umat ini, umat Rasulullah, sampai akhir zaman. Nah, ini menjelang hari kiamat. Nah, ini maka umat Rasulullah terbaik dan paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Paling dalam ilmunya. Nah, ini maka mereka yang paling dalam ilmunya, a'maq itu paling dalam sampai ke dasarnya agama ini, wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takalluf ini terbebani. Mereka paling tidak terbebani, ini paling ringan dalam menjalankan agama ini, tidak merasa terbebani dengan agama ini. Kewajiban-kewajiban dalam berjihad fisabilillah, semuanya, seluruh syariat ini mereka melaksanakan itu dengan ringan, bukan ringan tangan saja, ringan hati. Nah, ini dalam menjalankan agama ini, mereka mencintai agama ini dan menjalankannya sepenuh hati. Ini para sahabat paling sedikit terbebani dengan syariat. Yang mana generasi setelahnya, ini mulai sedikit demi sedikit mereka mulai terbebani dengan syariat, sampai yang muncul kemudian yang meninggalkan sholat, yang malas dan seterusnya. Ini apalagi yang sunnah, cuman sunnah. Kalau para sahabat, kalau sudah dikatakan sunnah, ini luar biasa. Mereka berlomba-lomba dalam menjalankan sunnah, berusaha untuk tidak meninggalkannya. Demikian mereka paling sedikit terbebani syariat.
wa aqwamaha hadyan, dan yang paling lurus petunjuknya, aqwam paling lurus, ini paling tepat di dalam menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Wa ahsanaha halan, paling bagus keadaan mereka para sahabat. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud. Qauman, mereka, kata Ibnu Mas'ud, kanu qauman. Nah ini, mereka itu adalah qauman, kaum, suatu kaum. Itu para sahabat, mereka adalah satu kaum, ikhtarahumullah, yang dipilih oleh Allah li suhbati nabiyihim, untuk menjadi sahabat nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah menjadi sahabat nabinya. Ini Allah yang memilih mereka. Allah yang memilih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat, semuanya untuk menjadi sahabat nabinya. Itu pilihan Allah. Allah yang memilih mereka. Dipilihkan oleh Allah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, maka dipilih manusia-manusia terbaik. Nah, ini. Jadi manusia terbaik itu adalah sahabat apa? Rasulullah. Dipilih untuk menjadi sahabatnya Rasulullah. Masya Allah. Tidak akan ada yang lebih baik dari sahabat manusia. Nah, ini. Bahkan hawariyinnya Nabi Isa, kemudian ashabnya Nabi Musa, pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini. Dan yang lainnya, para nabi yang lainnya, mereka setiap nabi punya hawari, punya pengikut setia. Nah, ini punya pengikut setia. Setiap nabi dan rasul, kecuali yang nggak ada pengikutnya. Nah, ini kecuali yang nggak ada apa? Pengikutnya, nabi yang nggak ada pengikutnya. Tetapi rata-rata atau semua nabi, nah ini mesti ada, meskipun hanya satu, nah ini atau sedikit, mesti ada hawariyin, ada penolong, pembela, pengikut setia para nabi dan rasul. Mereka inilah para sahabat Rasulullah, dijadikan oleh Allah pengikut setianya. Lah bagaimana orang munafik? Orang munafik nggak termasuk sahabat. Kelihatannya sahabatnya kan, tapi sebenarnya mereka secara syar'i nggak masuk kategori sahabat. Karena definisi sahabat yang bertemu Rasulullah dan beriman, iman yang sesungguhnya. Kalau munafik maka bukan sahabat. Mereka orang munafik, tidak masuk dalam kategori apa? Sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini tidak termasuk. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, nah, ini yang di masa Rasulullah ketika itu disebutkan, nah, ini tanda orang munafik yang terjadi ketika itu ada 80 orang yang tidak ikut serta. Nah, ini tidak ikut serta dalam perang ketika dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik. Nah, ini 80 orang ini, mereka semuanya termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menyampaikan uzur, kenapa, alasan kenapa kami nggak ikut dan sebagainya. Semuanya menyampaikan alasan. 80 orang. Ya, ini yang kata Ka'ab bin Malik, tidaklah orang-orang yang 80 itu yang meminta uzur atau menyampaikan uzurnya, kecuali orang-orang yang disinyalir mereka itu orang-orang apa? Munafik. Ini subhanallah, 80 orang ini mereka enggak ikut serta dalam peperangan. Makanya Ka'ab bin Malik menyesal, sangat menyesal ketika tidak berangkat. Karena apa? Yang ada yang mereka di Madinah ketika itu hanya orang-orang ini, yang tanda-tanda kemunafikan ada pada mereka. Subhanallah, penyesalannya luar biasa Ka'ab ini ketika itu. Tapi Ka'ab bin Malik seandainya menyampaikan alasan bisa, tapi Ka'ab bin Malik tidak menyampaikan alasan. Ini. Nah, mereka ini secara syar'i tidak masuk dalam kategori apa? Sahabat. Kategori sahabat. Abdullah bin Ubay dan 80-an orang sekitar itu. Subhanallah. Ini 80 orang munafik
Ini yang ada pada waktu itu. Nah, mereka, kata Ibnu Mas'ud, itu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikuti mereka, ikuti jejak mereka. Fi atharihim, jejaknya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka kanu 'alal hudal mustaqim. Mereka itu orang-orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Masya Allah. 'Alal hudal mustaqim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh La Ba'sa bihi, artinya sanadnya, riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Ini kitab satu jilid luar biasa. Ini Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh apa? Oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana Ibnu Aun yaqul, Ibnu Aun rahimahullah taala mengatakan, ini rahimallahu rajulan, Masya Allah. Dinukil di sini dari para tabi'in, dari tabi'in. Maka disebutkan di antara perkataannya yang dinukil dari para salaf, Ibnu Aun mengatakan, rahimallahu rajulan lazima hadzal athar. Semoga Allah merahmati orang yang mengikuti, berpegang teguh dengan athar ini, athar dari para sahabat. Wa radiya bihi, dan ridha dengannya. Wa inistasqalahu wastabta'ahu, meskipun dia menganggap berat, tapi dia tetap mengikuti, ridha dengan jalan ini, jalannya para sahabat. Wastabta'ahu, atau menganggap lamban kalau pakai jalan ini, tetap. Ini semoga Allah merahmatinya. Ini pujian kepada orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Ibrahim an-Nakhai mengatakan, lau anna ashaba Muhammadin, seandainya para sahabat Muhammad, masahu ala dhufrin, seandainya para sahabat mereka itu mengusap kuku, lama ghasaltuhu, saya tidak akan membasuhnya. Masya Allah, saya tidak akan apa? Membasuhnya. Kalau mereka tidak membasuh kuku, tapi cuma mengusap saja, ini saya tidak akan membasuhnya. Iltimasal fadli fittibaihim, karena dalam rangka mencari keutamaan dalam mengikuti mereka. Masya Allah. Ini Ibrahim Nakhai, seorang tabi'in. Masya Allah. Dari Umar bin Abdul Aziz, hadis ini juga sahih. Umar bin Abdul Aziz, dan ini juga sahih. Umar bin Abdul Aziz annahu awsa ba'da ummalihi, mewasiatkan sebagian ummalnya. Ummal itu kalau diterjemahkan dengan bahasa sekarang yang digunakan sekarang itu karyawan. Tetapi ini istilah yang sudah digunakan di zaman dulu. Maksudnya ummal itu adalah pemimpin daerah. Pemimpin apa? Jadi gubernur, di bawahnya menteri, dan ke bawah. Nah, ini. Jadi ini yang disebut dengan apa? Ummal, pemimpin daerah. Pesan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, dia berpesan kepada para pemimpin daerah. Ini ummal namanya. Nah, ini. Jadi jangan difahami dengan pemahaman apa? Bahasa sekarang. Bahasa yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz harus difahami dengan penggunaan ketika itu. Nah, ini. Terjemahannya juga apa? Harus disesuaikan dengan apa yang digunakan istilah tersebut di masa itu. Nih. Usika bitaqwallah. Ini surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada salah satu pemimpin daerah bawahannya. Aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah. Waliktisad fi amrihi. Dan sederhana dalam
urusannya. Wattiba'i sunnati rasulih, dan dalam mengikuti sunnah rasulnya. Wa tarki ma ahdatsal muhdisun, dan meninggalkan apa yang diada-adakan oleh orang yang mengada-adakan perkara baru. Ba'dahu, setelahnya, setelah Rasulullah SAW. Fima jarat bihi sunnatu, yang telah berjalan sunnahnya. Jadi yang menyimpang dari sunnah Rasulullah, hati-hati, tinggalkan. Wa kufu mu'natahu, dan yang telah kufu mu'natahu, sudah ditanggung sebelumnya, artinya sudah nggak dijalankan, tinggalkan. Sesuatu yang tidak dijalankan oleh para sahabat, atau yang diada-adakan, tinggalkan. Wa'lam, ketahuilah, annahu lam yabtadi' insan, bahwa tidaklah seorang insan berbuat bid'ah. Ibtada'a insanun bid'atan, sesuatu bid'ah, illa qaddama lahu qablaha ma huwa dalilun alaih, kecuali sudah ada sebelumnya yang menjadi dalil yang membantahnya, yang membantah bid'ah itu, atau yang menolak atau mengingkari bid'ah. Sudah ada dalil, mesti sudah ada dalil yang menolak membantah dan mengingkarinya. Wa ibratan fiha, dan menjadi ibrah, pelajaran di dalamnya. Nah, ini tidak ada orang yang membuat perkara baru kecuali sudah ada dalil yang menentangnya. Ini maknanya. Fa'alika biluzumi sunnah, maka wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnah. Fa'innahu laka bi'idnillahi isma, karena sesungguhnya berpegang dengan sunnah itu bi'idnillah, dengan izin Allah, akan menjadi perlindungan bagimu, perlindungan dari kesesatan. Wa'lam, Masya Allah, ini nasihatnya seorang khalifah terbaik. Ini setelah sahabat, setelah siapa? Sahabat Rasulullah, Masya Allah. Bahkan disebut sisa-sisa khulafaur rasyidun, Umar bin Abdul Aziz, sisanya khulafaur rasyidun. Subhanallah. Ini wasiatnya kepada pemimpin daerah di bawahnya. Ketahuilah bahwa man sannas sunan, orang yang membuat perkara-perkara yang dia biasakan, qad alima ma fihi khilafuha, dia tahu bahwa sunnah Rasulullah itu menyelisihinya, manal khata'i waz zalal, dari kesalahan, dari ketergelinciran, wa ta'ammuki wal humqi, dari berdalam-dalam dalam perkara yang tidak ada dasarnya, wal humqi, dan ketololan. Fa innas sabiqin, maka sesungguhnya, ini kalau orang bikin perkara baru, sesungguhnya as-sabiqin, generasi sebelumnya, generasi salaf, maksudnya sahabat. Siapa sebelumnya tabi'in? Sahabat. As-sabiqin maksudnya para sahabat, karena Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk apa? Tabi'in. Ya, ini. Maka sabiqin yang dimaksudkan ini mereka itu para sahabat. Fa innas sabiqina, maka kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang membuat perkara baru, nah ini maksudnya, yang menyelisihi sunnah yang dijalankan sahabat, maka sesungguhnya generasi sebelumnya, yaitu para sahabat, an ilmin waqafu, mereka itu berhenti, maksudnya berhenti, tidak menjalankan apa yang dibikin perkara baru itu. Mereka itu tidak menjalankan perkara baru itu, mereka tahu itu dengan ilmu meninggalkan perkara baru itu. Mereka bukannya tidak bisa menjalankan, mereka bukannya tidak mampu, tapi apa? Mereka berhenti, mereka tidak menjalankan apa yang diada-adakan oleh orang-orang yang belakangan dan sudah ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kelompok yang sesat ini, kaum Khawarij dan yang lainnya. Ini sudah muncul. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan bahwa para sahabat sabiqin itu, mereka itu berdasarkan ilmu, mereka itu berhenti, tidak mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Itu mereka dengan ilmu, tidak menjalankan itu bukan karena mereka malas, mereka tidak mampu dan seterusnya. Tidak.
Mereka itu berdasarkan ilmu. Wa bi basarin nafidin kaffu, mereka menahan diri tidak mengamalkan itu semuanya, itu berdasarkan apa? Bi basarin nafidin, dengan pandangan yang tajam, maksudnya yang sangat apa? Sangat jelas, gamblang. Mereka itu tahu betul. Mereka karena itu mereka menahan diri, tidak mengamalkan perkara baru yang ada. Nah, ini kisah Ibnu Mas'ud ketika bersama orang-orang yang mau bikin dzikir berjamaah. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, mereka itu tidak mengamalkan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat perkara baru, dzikir berjamaah pakai biji-bijian. Nah, ini Ibnu Mas'ud langsung mengingkari. Nah, ini kenapa? Karena tidak pernah ada itu di zaman Rasulullah. Maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud pengingkaran yang sangat keras. Tapi mereka tidak memahaminya. Nah, ini bahwa itu adalah kesesatan. Makanya kata Ibnu Mas'ud dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ini bahwa ini apakah kalian yang menghitung zikir ini berjamaah, berkumpul di masjid ini yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, apakah kalian merasa di atas ajaran lebih baik, lebih lurus, lebih benar daripada petunjuk Muhammad, atau sesungguhnya kalian sedang membangun pintu-pintu kesesatan? Apa betul? Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka itu karena ilmu tidak menjalankan perkara baru, itu mereka berdasarkan ilmu. Wa kanuhum aqwa alal bahsi, mereka sebenarnya kuat, punya kekuatan untuk mencari amalan yang lebih baik, mencari amalan yang bagus. Mereka lebih kuat. Ini dorongan mereka. Tetapi apa? Walam yabhasu, mereka enggak mencari. Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, tidak membuat perkara apa? Baru. Kenapa? Karena mereka berdasarkan ilmu. Masya Allah. Ini wasiat dari Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Maka kita akhiri dengan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wa'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu, bahwa tidak sempurna Islamu abdin, tidak sempurna Islam seseorang hamba, hatta yakuna muttabi'an, hingga dia itu menjadi muttabi'an, ittiba, mengikuti, musaddiqan, membenarkan, musliman, berserah diri. Faman za'ama, maka barang siapa yang menyangka, annahu qad baqiya syai'un, bahwa masih tersisa sesuatu, min amril Islam, dari perkara Islam, lam yakfunahu ashabu Muhammad, yang belum dijalankan oleh para sahabat Muhammad, faqad kadzabahu, berarti telah mendustakan mereka. Nah, ini telah mendustakan mereka. Wa kafa bihi furqah, cukup itu sebagai sebuah furqah, perpecahan, penyimpangan. Ini sudah cukup menjadi sebagai sebuah apa? Furqah wa ta'nan alaihim, dan celaan kepada mereka. Nah, ini kalau ada yang menyangka masih ada tersisa agama ini yang belum disampaikan sahabat Rasulullah, atau belum disampaikan Rasulullah dan belum disampaikan sahabat kepada kita, masih ada yang kebaikan yang belum apa? Belum diamalkan, belum diajarkan sahabat, maka berarti itu celaan kepada mereka. Wa huwa mubtadi'un dhal, dan dia adalah ahlul bid'ah yang sesat. Muhdisun fil islami ma laysa fi, dia mengada-adakan di dalam Islam yang enggak ada di dalamnya. Masya Allah. Beliau juga mengatakan yang terakhir wasiatnya di sini, alaika bi asar, alaika bil asar, wajib kalian berpegang teguh, engkau wajib berpegang teguh dengan asar, wa ahlul asar, dan ahlul asar. Wa iyyahum fas'al, kepada mereka hendaknya engkau bertanya. Wa ma'hum fajlis, bersama para sahabat hendaknya kalian duduk. Wa minhum faktabis, dan dari mereka ambillah agama ini, dari para sahabat. Maka ini banyak di dalam penukilan yang bagus. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Syatibi, kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam ini kitab luar biasa.
yang menukil banyak dari penukilan para salaf yang secara keseluruhan intinya mereka para salaf memberikan wasiat nasihat untuk berpegang teguh dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya bi'idznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.